Halo, halo. Wih, Mas. Kaget nih, Mas. Saya juga kaget. Iya nih, ada yang baru. Tweetiu. Aduh. Mas, Ya. ini baru. Terus deket kepala kayak kenal tuh motifnya, Mas. Baduy. Slayer Baduy ya? Baduy. Waduh, Baduy lagi. Baduy. Ah, Baduy lagi. Ini Batik batik Baduy. motif Baduy. Banten, Mas. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Kali ini episode Kamu juga ini ya? Baduy. Aja. Nah, ini karena Kenapa, Mas? tanggal 17 Januari 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang akan melepas kita tim safari literasi keliling. Safari literasi nih. Wow, menarik. Jawa, ya. Bali, apalagi NTB, NTT. NTT. Kok bisa, Mas? Wah, Mentok. luar biasa nih. Iya. Kota Serang Banten akan melepas tim safari literasi Duta Baca Indonesia Di Gedung Juang. di Gedung Juang. Gedung Wow. yang bersejarah. bersejarah. Jadi tim safari literasi ini mencoba merekonstruksi Wow. para pemikir Banten. Itu kan dekat dengan Husein Jayadiningrat. Sejarahnya. Nah, kita mudah-mudahan doain ya. Hmm. Ingin mengangkat Banten di dunia literasi supaya jangan terkesan Jawara, santet, pelet. Pelet. Tiga itu image itu harus disimpan di peti kemas. Nah, benar. Ya. Jadi sekarang Banten di masa depan harus Harus literat. literat, benar. Dan buktinya sudah ada banyak. Benar. Siapa aja tuh, Mas? Sebutkan dong. Golagong Golagong sebagai apa? sebagai Duta Baca Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya dong, sebelumnya. Sebelumnya juga ada ya. Ya. Setelahnya nih, Mas. Tahun 2010, 2015. 2010, 2015. Pak Firman Venayaksa ya, Mas. Wih, sebagai apa dulu? Coba 2010. 2015 payah nih. Oh, siap. Kenapa? Enggak, terusin aja. Supaya kurang riset nih. 2010-2015 saya sebagai ketua umum Forum Taman Bacaan Masyarakat. Dalam perspektif Islam itu partai Allah itu. Al-Alaq partai itu. Allah. Terus Karena kebanyakan ikro itu, Mas. Ayat pertama, Mas. ya, diteruskan sama siapa? Tahun 2010 sampai 2015 saya. Ya. Tahun 2015 sampai tahun 2020 Pak Firman Venayaksa dari Banten. Nah, dan Dua-duanya ini masuk tahun sekarang dapat anugerah Duta Baca Alhamdulillah, Indonesia iya, dan saya Duta Baca Indonesia. ASN Inspiratif. Nah, jadi saya bercerita seperti ini agar orang Banten atau orang-orang daerah sebetulnya bisa katakanlah bisa menembus wilayahnya jika rajin membaca. Wow, Itu. mantap. Jadi membaca sebetulnya bukan untuk kelihatan kita pintar, tapi agar kita memperbaiki kualitas hidup, ya. Benar. Dan dalam keseharian kita menjadi lebih baik, terutama tidak menyakiti orang. Jadi prinsip dalam membaca buku itu sebetulnya banyak ilmu pengetahuan, dan salah satu yang paling prinsip dalam manfaat membaca buku berupaya toleran. Itu Menghargai satu sama lain. menghargai satu sama lain, keberagaman. Benar. Saya ingat quote dari Rano Karno, Mas. Apa itu? Tidak ada yang sia-sia dari membaca. Oke, benar itu. Jadi kalau kamu membaca apa saja, bahkan membaca surat cinta, Surat cinta, Mas. walaupun diputus, semangat nih, benar-benar. walaupun diputus ya, Iya. itu tetap tidak sia-sia. Tidak Kita sia-sia. membaca gitu, diputus, sedih, tapi Sedih. nanti jadi kuat. Jadi gua. Gitu. Seperti siapa tuh, Mas? Jangan. Kecuali membaca apa coba surat hutang. Apa? Ketinggalan, Mas. Belum opening tadi, Mas. Aduh. Opening segmen 2. Segmen 2. Baru pertama di dunia nih opening segmen 2. Sepanjang saya bekerja di TV ya. Iya, Tapi justru bagus. Benar, Mas ya. Menarik. YouTube. Cepat opening. Oke. Sahabat Golagong TV, berjumpa lagi dengan saya Jang Rudun, maskot Rumah Dunia. Rumahku, Rumah Dunia. ku bangun Dengan kata-kata. kata. Bersama
Golagong. Duta Baca Indonesia. Wah, menarik sekali Mas tadi pembahasan tentang literasi di Banten. Wah, saya juga pernah baca buku sekilas ya tentang sejarah Banten nih Mas. Sebenarnya banyak tokoh yang sangat menginspirasi buat masyarakat Banten. Max Havelaar. Max Havelaar, benar. Itu buku, judul buku. Judul buku, penulisnya. Ayo. Lupa. Ayo, huruf Multatuli. Kan ada di Rangkas Bitung. Iya, itu novel yang mengangkat kasus korupsi di Banten. Jadi Banten itu kenapa dikenalnya sebagai provinsi korupsi? Sejak Multatuli menulis Max Havelaar sudah diingatkan di situ. Benar. Tapi saya bukan yang nulis orang Banten ya Mas ya. Dari Belanda Mas. Kalau orang Banten yang nulis? Ada. Oh iya, benar. Ada juga Mas yang tokoh agama Mas. Iya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini Syekh Nawawi Al-Bantani, benar. Itu benar ya. Buku-bukunya dipakai di seluruh dunia ya. Iya, benar. Dia imam besar ya. Sampai imam Masjidil Haram juga Mas. Ya. Siapa lagi Mas tuh? Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang Satu lagi ketiga, dipakai nama jalan. Syekh Dawaningrat. Husein Jayadiningrat. Dia belajar ke Belanda tuh. Ada patungnya di sana. Saya belum pernah ke sana. Saya dapat fotonya dari Ibnu Adam Avicenna, Presiden Rumah Dunia yang ketiga, 2010 2015. Iya, itu gimana Mas? Iya benar ya. Firman saya tuh di Rumah Dunia 2000 sampai 2005, Firman 2005 sampai 2010, Ibnu yang ke Belanda tuh S2 S3-nya 2010 sampai 2015. Jadi dia berfoto. Jadi ada patung Husein Jayadiningrat. Dia diakui sebagai intelektual. Itu buku-bukunya juga bagus dan dipakai nama jalan karena rumahnya di sana di Kaloran. Itu di pas jembatan dekat Gedung Juang. Besok ya. Iya. Besok dan nanti. Ya nanti ya tanggal 17 Januari. Ya, kita belum bahas itu ya. Iya benar. Kok bisa ya? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang melepas tim safari literasi. Padahal sebelumnya ya yang saya tahu kan ada ketua Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten itu ya. Apa? Diturunkan. Kok diturunkan? Iya. Salah itu. Salah ya. Karena diturunkan. Apa dipecat? Saya bukan kepala dinas, boy. Oh, bukan kepala dinas. Dewan Perpustakaan. Jadi ketua umum. Jadi saya dulu ngapain ngomong-ngomong itu? Nggak usah lah. Ya. Jadi saya sebagai ketua umum Dewan Perpustakaan Provinsi Banten gitu. Nah, kemudian di apa namanya? diminta mengundurkan diri. Nggak apa-apa, bagus. Diganti sama Desi Aryadi. Karena mungkin langkah-langkah saya ya kadang-kala bikin kaget gitu. Mereka baru satu, ya saya terpaksa nyombong nih. Mereka berpikir satu, saya udah 4. Udah kebiasaan karena saya atlet ya, biasa lari. Iya. Jadi nggak apa-apa, lari mulu. ditayangin nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Pengennya lari mulu. Jadi saya harusnya menyesuaikan dengan mereka. Tapi rupanya ya mereka yang harus kebalik ya. Bener ya? Iya, Mas. Jadi bener nih mau ditayang. Aduh, Mas. Kayaknya Mas bahas yang tadi Apa? sensitif, Mas. Balik lagi aja deh ke pembahasan safari literasi di Gedung Juang nanti, Mas. Ya, tanggal 17 Januari. Itu gimana aja tuh, Mas, acaranya, Mas? Jadi saya ini si gembala sapi. Saya ini baru menemukan kepala dinas semuda Wahyu Nur Jamil. Usianya muda tapi cukup progresif ya. Pertama kali saya diajak untuk untuk merevitalisasi Gedung Juang menjadi unit pelayanan perpustakaan. Sekarang Gedung Juang sudah jadi tempat berkegiatan yang efektif, produktif. Itu di situ ada unit layanan perpustakaan, ada audiovisual, mini teater, ada sekretariat bersama. Nah, Pak Wahyu juga nih disupport oleh Aipro Hadi nih. Pustakawan apa dia tuh?
Ngaco. Wah, pustakawan ngaco. Aib Rohaidi ya. Rohidi apa Rohaidi? Bang Aib, Bang Aib. Bang Aib lah ya. Nah, jadi digagaslah satu kegiatan yaitu pelepasan tim safari literasi tanggal 17 Januari pukul 8 sampai 12. Jadi sehari sebelum Jakarta. Kenapa? Ya kata Pak Wahyu, ya Pak Wahyu merasa ini kegiatan yang luar biasa karena dari Banten ada 3 orang nih, saya, kamu ya, Jang Rudun dan Rudi Rustiadi kameramen, videografer, dan satu lagi Daniel Mahendra, menyusuri mulai dari Kuningan, Cirebon sampai ke Kupang selama 3 bulan berkampanye budaya membaca dan menulis. Apa itu tidak sedeng jadi wong Serang mah. Ya buang-buang waktu. Istri saya aja bilang, ngapain sih Pak? Ya kita harus memberitahu relevansi antara surat Al-Alaq dengan kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Wahyu merasa itu harus diumumkan di Serang. Dia akan mengundang komunitas literasi, termasuk taman bacaan, terus ormas-ormas juga akan diundang, kepala wali kota dan unsur-unsur lainnya lah. Memberitahu, mengabarkan. Doain nih kita ini, ya. Saya juga minta didoain. Pak Wahyu doain saya lah, doain Jang Rudun, Rudi dan Daniel agar tim safari literasi ini sukses, selamat di jalan. Dan ini urusannya bukan membawa Banten saja, tapi sebagai bagian dari tugas negara, tugas pemerintah. Yaitu apa? Ya tadi berkampanye ke masyarakat di bawah terutama. Kalau kita di kota udah pintar. Loh kenapa harus golagong? Ya siapa dong? Silahkan bebas, semua orang bebas. Gitu. Silahkan, tidak harus golagong, duta baca tidak perlu. Dulu sebelum saya jadi duta baca aja, jalan tuh ya. Opik juga. Iya, Gempa Literasi nama brandnya Mas. Jadi sekarang siapapun lakukan itu. Lakukan di daerahnya, di lingkungannya. Silakan berkolaborasi. Itu. Berkolaborasi. Ya, tentunya jangan lupa itu ya surat Al-Alaq Mas ya. Kampanye membaca Iqra. Iya, benar. jadi surat itu sebagai orang Islam ada nggak sih relevansinya dengan kehidupan sehari-hari? Wah, kayak gitu. Kenapa kita selalu dihakimi sebagai negara yang budaya bacanya rendah, kayak gitu. Disparitas ini nih antara kota dan perdesaan itu. Terima kasih banyak bagi sahabat Golagong TV yang sudah menyaksikan kami di episode kali ini Literasi di Banten. Ya. Jangan lupa 17 Januari Wong Banten datang ke Gedung Juang. Gedung Juang ya, diundang semuanya ya. Ya, melepas kami ya. Tim safari literasi, doain. Kami bagaimanapun membawa Banten. Safari Literasi Duta Baca Indonesia, membaca itu sehat, menulis itu hebat. Pagi sarapan lalu baca, siang tidur siang dulu lalu baca. Tapi orang bule nggak suka tuh tidur siang. Gitu. Kenapa? Begini ya. Sense of itu ya. Pusing. Biar ngedit ya. Ayo terusin. Tapi mana yang harus dibuang? Tapi ya kayak gitu. Kalau cara omong doang. Akar adalah lama tuh Mas. 2000. Udah nggak apa-apa, bagus itu. Gimana? Ketemu lagi dengan Golagong dan Jang Rudun. Orang lagi shoot.